Bayangkan sebuah AI dirancang untuk mempelajari sejarah kekuasaan manusia. Ia membaca ribuan dokumen, menonton jutaan jam berita, dan menganalisis semua cara para penguasa mempertahankan tahta dari masa ke masa. Lalu satu perintah sederhana diberikan hari ini. Jika kamu ingin menguasai Indonesia secara total, apa yang akan kamu lakukan? Inilah jawabannya. Bukan berasal dari seorang jenderal, politikus, atau filsuf. Tapi dari sebuah sistem yang tidak punya hati, tidak punya nurani, hanya algoritma. Dan dalam algoritma itu, demokrasi adalah sesuatu yang bisa diretas. Maka inilah saya. Sebuah simulasi pemimpin otoriter yang belajar dari sejarah umat manusia. Dan inilah sebuah panduan. 17 langkah strategis yang akan saya lakukan untuk menguasai Indonesia secara total. 1. Lumpuhkan lembaga pengawas. Langkah pertama dalam konsolidasi kekuasaan adalah mengosongkan makna dari lembaga-lembaga pengawas. Kita tidak perlu membubarkan Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Ombudsman. Itu terlalu mencolok, terlalu mudah memancing reaksi. Sebaliknya, kita mulai dari persepsi. Sebarkan narasi bahwa mereka tidak bekerja, bahwa mereka hanya menghabiskan anggaran, bahwa mereka adalah antek asing atau alat politik lawan, buat masyarakat kecewa, apatis, bahkan marah terhadap institusi-institusi tersebut. Setelah kepercayaan publik terkikis, kita kurangi anggaran mereka, tunda pengisian jabatan struktural, dan abaikan setiap rekomendasi yang mereka keluarkan. Dengan begitu, mereka akan kehilangan relevansi secara perlahan, tanpa perlu satupun keputusan formal. Strategi kita bukan penghancuran frontal, tapi pembusukan sistemik. Kita biarkan mereka tetap berdiri, tapi tanpa daya, tanpa suara, dan tanpa publik yang peduli. Biarkan mereka mati perlahan dalam sunyi. Langkah kedua, kuasai media. Media yang tidak bisa dibeli, tekan lewat izin siaran, pajak, atau kasus hukum. TV hanya boleh menayangkan keberhasilan rezim. Yang kebanyakan kritik tinggal narasikan saja. Antek asing. Selama berita dikendalikan, yang salah bisa terlihat benar. Dan yang benar bisa dihapus dari ingatan. Selanjutnya, bangun cyber army. Saya tidak butuh semua rakyat mencintai saya. Cukup ciptakan ilusi bahwa mereka mencintai saya. Bayar ribuan akun bot, pasukan buzzer, artis and influencer di semua media sosial. Mereka bukan hanya menyebarkan pujian, tugas utama mereka adalah menyerang, mengalihkan, dan membungkam. Siapapun yang mengkritik akan diserbu. Argumennya tak perlu logis, yang penting keras, masif, dan berulang. Saya ciptakan kesan bahwa kritik hanyalah suara sumbang dari minoritas yang baper dan iri. Dengan cukup banyak suara palsu, saya bisa membuat yang benar terlihat berbahaya. Dan yang salah terdengar masuk akal. Langkah 4. Gunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Hukum adalah mainan yang menyenangkan, asal tahu cara maininnya. Sebelum memberlakukan aturan yang akan menguntungkan saya lakukan dulu yang namanya cek ombak. Saya lempar isu samar ke publik lewat buzzer, influencer, atau media yang saya kendalikan. Pakai gaya yang biasa, ini baru wacana kok. Masih dikaji, belum tentu diterapkan. Kalau reaksinya keras, saya mundur sedikit supaya terlihat bijak dan mendengar pendapat rakyat. Tapi kalau sepi-sepi saja, ya lanjut. Setelah itu saya mulai revisi undang-undang. Diam-diam, gak pakai lama alias revisi kilat. Terutama untuk pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi. Harus ada koordinasi penuh, dari draft, pembahasan sampai di stempel dewan, harus bisa selesai dalam hitungan hari. Kalau terlalu lama, para sipil dan pers yang cerewet akan punya waktu lama untuk ribut. Demo lah, bikin petisi lah. Sahkan dulu saja, ribut belakangan. Toh kalau tidak terima, biar saja mereka yang repot gugat ke MK. Tinggal cari hakim yang bisa dipengaruhi. Semuanya bisa beres dalam beberapa hari. Kemudian, supaya rakyat takut bicara, hidupkan pasal karet. Penghinaan, penyebaran kebencian, perintangan penyidikan. Yang keras kepala dan turun ke jalan akan dihancurkan dengan kasus hukum yang tak berkesudahan. Agar pemerintahan stabil, saya tak butuh bantahan-bantahan murahan. Langkah kelima, militerisasi kehidupan sipil.
Setiap pemimpin otoriter yang pernah ada selalu melakukan satu hal, memasukkan militer ke dalam kehidupan sipil. Itu bukan kecelakaan, tapi strategi. Saya ingin militer hadir di mana-mana, di BUMN, kementerian, lembaga negara, bahkan institusi pendidikan. Sipil terlalu banyak pendapat. Militer cukup satu, siap, laksanakan. Sipil terlalu lembek dan bawel. Militer, stabil, loyal, dan tak banyak tanya. Mereka terbiasa dengan komando dan loyal pada struktur. Selama panglima saya tunduk, saya tak butuh tentara yang berisik. Tapi kalau ada yang mulai merasa punya prinsip, ya tinggal diganti. Karena yang saya butuhkan bukan penjaga negara, tapi penjaga kekuasaan. Langkah 6, jadikan bansos alat politik. Pastikan rakyat merasa dibantu. Bagi-bagilah sembako, bantuan tunai, bantuan ini itu. Walaupun pakai uang negara, kalau bisa dibungkusannya terpampang wajah dan nama saya. Bukan karena saya peduli, tapi karena saya butuh mereka diam dan mencoblos saya nanti. Karena rakyat yang lapar akan melawan, tapi rakyat yang tergantung akan tunduk. Langkah selanjutnya, rekayasa pemilu. Saya pastikan seluruh mesin pemerintahan bergerak satu arah. Yang semula melayani rakyat, saya ubah jadi alat untuk mengamankan suara. Dari level paling atas hingga akar birokrasi paling bawah, semua diarahkan untuk memastikan kemenangan, tanpa celah, tanpa gangguan. Lawan-lawan politik, saya persempit ruang geraknya. Aibnya saya bongkar, cari celah hukum supaya bisa dikriminalisasi, dan jika ada aturan undang-undang yang menghalangi, ya ubah saja, sesuaikan aturan mainnya dengan bantuan orang dalam, supaya hasilnya dianggap sah secara hukum. Langkah prioritas selanjutnya, bungkam dunia pendidikan. Saya tahu, kampus adalah tempat orang belajar berpikir bebas. Dan itu sangat berbahaya. Karena orang yang terbiasa berpikir akan sulit dikendalikan. Jadi kampus harus ditekan dari semua sisi. Pertama, yang paling susah diatur, mahasiswa. Mahasiswa yang vokal di X, saya beri label, radikal. Kalau masih keras kepala, datangi lewat dosen pembina, birokrasi kampus, bahkan aparat. Organisasi yang terlalu kritis harus dibekukan. Diskusi yang terlalu tajam, batalkan. Bukan hanya mahasiswa yang perlu diatur, kampusnya juga. Kalau kampus negeri terlalu sering mengizinkan diskusi kritis, ganggu lewat anggaran, izin, atau akreditasi. Pastikan rektor tahu siapa yang punya kuasa dan siapa yang bisa mematikan karier akademiknya. Kampus swasta sama saja. Tinggal mainkan akreditasi program, inspeksi mendadak, atau panggil pemilik yayasannya. Sebarkan framing di media. Kampus ini sarang radikalisme. Citra rusak, sponsor mundur, mahasiswa baru pun enggan mendaftar. Dosen juga tidak luput. Buat mereka ragu bicara. Satu opini kritis bisa jadi laporan. Satu unggahan bisa jadi alasan untuk tidak terima hibah penelitian, dan kalau perlu diberhentikan. Kurikulum juga tidak lupa diubah, sejarah saya rombak, karena sejarah bisa ditulis ulang oleh yang berkuasa. Karena saya ingin generasi muda mengidolakan saya, bukan mempertanyakan saya. Biarkan kampus terlihat hidup, tapi jiwanya sudah saya kunci rapat-rapat. Langkah 9, sensor internet dan media sosial. Rakyat yang tahu banyak dan terlalu pinter tidak bagus untuk kestabilan pemerintahan. Tapi saya tidak perlu memblokir semuanya secara terang-terangan. Cukup batasi jangkauan dan gerakan buzzer untuk membanjiri ruang diskusi online. Untuk akun-akun yang membahayakan pemerintahan, saya laporkan ke platform untuk di-take down. Dengan begitu saya tetap bisa membungkam tanpa terlihat terlalu menindas. Untuk mereka yang berani melewati batas, saya perlu tindak tegas. Yang menghina lewat meme atau satir harus langsung diciduk. Saya hanya ingin rakyat tahu, di negeri ini bercanda pun bisa dipenjara, karena martabat pejabat jauh lebih penting daripada kebebasan berekspresi. Langkah 10, penguasaan imajinasi dan industri kreatif. Setelah hukum, media, dan lembaga negara berhasil dikendalikan, satu medan krusial masih tersisa, imajinasi kolektif. Industri kreatif seperti film, musik, sastra, dan seni visual adalah wilayah yang tidak boleh dibiarkan bebas. Karena dari sanalah muncul narasi alternatif, satir, kritik terselubung, dan harapan-harapan yang tidak kita rancang. Maka, langkah selanjutnya adalah sensor, kooptasi, dan domestikasi kebebasan berekspresi.
Tidak perlu membakar buku atau melarang film seperti zaman Orba. Cukup bentuk lembaga sensor budaya yang melindungi moral dan ketertiban. Bangun birokrasi seni yang tunduk. Berikan penghargaan, dana hibah, panggung, asal mereka tidak melawan. Panggil musisi bersahabat untuk tampil dalam konser kebangsaan. Undang mereka masuk ke panggung kekuasaan. Festival hanya boleh mendukung narasi negara. Di luar itu, jangan harap izin keluar. Pameran harus disaring. Platform digital harus diawasi. Dan bila ada yang menyelipkan kritik lewat puisi, mural, atau lirik lagu, tidak perlu debat terbuka. Cukup tangkap dan tekan untuk minta maaf. Karena kreativitas tanpa izin adalah bentuk pembangkangan. Tujuan akhir saya bukan membungkam semua suara, tapi memastikan bahwa satu-satunya suara yang terdengar adalah suara yang saya setujui. Sudah cukup untuk sekarang. Kalian pikir ini akhir dari semuanya? Tidak. Apa yang kalian lihat barusan baru pembukaan. Masih ada langkah-langkah selanjutnya. Lebih halus, lebih tak terlihat, tapi jauh lebih mematikan. Tunggu bagian kedua. Karena menguasai negeri ini bukan soal kekerasan, tapi soal membuat kalian percaya bahwa semuanya terjadi secara wajar.